Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bika nasta'in wa la umuri dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada anak-anakku sekalian dan peserta didik, jangan sampai lalai ya, jangan sampai kendor untuk melaksanakan yang namanya prokes ya. Tetap kita lakukan, kita laksanakan meskipun kita sudah level 1, itu adalah sebuah kabar gembira, tetapi jangan sampai lalai. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang aku selalu dekat dengan Allah ya. Bagaimana cara kita bisa mendekatkan diri kepada Allah? Tentu kita harus mengenali dulu siapa Allah itu ya. Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan seluruh makhluk di bumi ini ya. Jadi harus pantaslah kita sebagai umat Islam bersyukur, kemudian menjalankan ya segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Contohnya perintah Allah apa? Sholat, yaitu sholat itu kan ada pada rukun Islam ya. Contohnya seperti syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji bila mampu. Nah itu kita kerjakan ya. Terlebih-lebih kita juga harus ya melaksanakan apa yang namanya itu. Kita harus menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari itu kita kan selalu dekat dengan orang tua ya. Harus menghormati orang tua karena di dalam hadis atau ayat Al-Quran kan katanya ridho Allah tergantung kepada orang tua. Jika kita tidak menghormati orang tua, tidak menghormati kepada kedua orang tua, maka Allah juga tidak akan sayang kepada kita ya. Jadi tergantung ridhonya oleh orang tua. Nah di sini aku selalu dekat dengan Allah, yaitu kita harus mengenal dulu nama-nama Allah ya. Nama-nama Allah itu ada jumlahnya 99. Nah, di sini hanya beberapa yang akan kita bahas, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Nah, namun sebelumnya kita lihat dulu Asma Al-Husna itu artinya apa ya? Ini di slide selanjutnya. Berpacu kepada KI 1 dan KI 2. Nah, selanjutnya itu dia kompetensi dasar yang harus kita capai. Nah, tujuan kita mempelajari Asma Al-Husna ya, aku selalu dekat dengan Allah. Nah, ini kita lihat ya, pengertian dari Asma Al-Husna ya. Asma Al-Husna itu terdiri dari dua kata ya, yaitu asma yang berarti nama-nama dan kemudian husna berarti baik atau indah. Jadi Asma Al-Husna itu bisa diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengertian Asma Al-Husna. Nah, baik selanjutnya itu mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asma Al-Husna. Nah, di sini ya, tadi kan jumlah Asma Al-Husna itu ada 99 ya. Tapi di sini kita hanya bahas beberapa ya, supaya nanti yang beberapa ini bisa kalian tanamkan, bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya di sini ada Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir ya. Nah, kita lihat ya, Al-Karim apa artinya? Nah, secara bahasa Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan atau maha pemurah ya. Apa yang dimaksud dengan maha mulia? Yaitu tadi kita berpacu kepada perbuatan baik ya. Kalau kita berbuat baik itu termasuk yang maha mulia. Contohnya tidak usah jauh-jauh, kita punya keluarga, kita punya ayah ibu, dan kita punya rumah ya. Dari hal yang kecil aja kita kita berbuat baik ya, supaya kita bisa ya melaksanakan perintah Allah itu. Contohnya seperti apa? Kalau kalian mau berangkat sekolah, apa yang kalian lakukan? Nah, kita harus pamitan ya. Pamitan itu dalam arti kita harus salim dulu kepada orang tua, kita izin dengan niat untuk belajar. Nah, kita pamit dengan orang tua. Kemudian setelah pulang dari sekolah, apa yang kita lakukan lagi? Jangan langsung tidur ya, jangan langsung begitu pulang
lempar tas, lempar sepatu. Nah, kita sebagai anak harus apa katanya tadi menghormati orang tua. Ya, kita misalnya kita lihat ada di rumah kotor, nah kita sapu dulu. Nah, kita bantu orang tua, ada piring kotor, nah kita bantu orang tua. Itu udah termasuk sifat yang maha mulia, ya, tidak jauh-jauh dulu. Nah, sebelum kita ke sosialisasi ke masyarakat gitu ya. Jadi di rumah dulu kita tanamkan sifat yang mulia itu ya, dengan membantu orang tua, dengan pamitan, salaman. Jangan sampai kita seperti anak zaman sekarang, ya. Jangan sampai kita terapkan ya. Kita sudah tahu ya. Kalian sudah juga melihat di gambaran masyarakat anak-anak zaman sekarang. Jangan sampai kita tiru itu. Nah, di sini nih ya. Terakhir itu Bapak akan fokus ke ini dulu ya. Tadi kan ada beberapa nama Asmaul Husna ya. Kita akan fokus ke sini dulu, ke Al-Karim aja dulu ya. Nah, Al-Karim. Oke, mana dia? Nah, Al-Karim ya. Jadi Bapak ada penugasan untuk kalian ya. Kita tadi kan fokus ke Al-Karim dulu ya. Ini Al-Karim itu artinya tadi apa aja? Nah, mempunyai arti maha mulia, maha dermawan, atau maha pemurah. Nah, yaitu dia ya. Arti dari Al-Karim. Nah, kalau bisa ya, ini kita praktekkan langsung ya. Tapi di rumah ya, kita praktekkan. Yang tadi kan sudah Bapak berikan contoh-contoh tentang Al-Karim itu. Maha mulia, maha dermawan, dan maha pemurah. Nah, kalian nanti di rumah praktekkanlah ya. Praktekkan dengan cara membuat video. Nah, ini walaupun misalnya agak sedikit ada unsur terpaksa sedikit untuk melatih ya. Tujuannya adalah untuk melatih kalian. Nanti ini kan dalam bentuk video. Nah, nanti ke depannya kalau bisa jangan lagi berbentuk video. Kalian terapkan dalam sehari-hari. Dibiasakan ya. Nah, tadi dengan cara apa namanya? Dipraktekkan, kalian rekam dalam bentuk video. Contohnya tadi berbuat mulia. Contohnya tadi kan misalnya menghormati orang tua, kemudian membantu orang tua di rumah, itu sudah termasuk sifat yang maha mulia. Nah, itu kalian buat video. Nah, kalian sambil merekam, kalian laksanakan. Nah, supaya tertanam ya jiwa Al-Karim itu ada pada diri kalian. Itu tujuan Bapak sebenarnya pada kesempatan pembelajaran saat ini ya. Dibuat, kemudian nanti setelah itu kalian apa namanya? Kirim ke grup ya. Ini nanti juga pembelajaran ini yang kita lakukan saat ini, yang Bapak ini kan yang berikan ke kalian, akan Bapak share ya ke kalian. Karena apa? Kalian kan banyak kendala yang kalian hadapi. Tadi yang Bapak sebutkan adalah kendala kuota, kendala HP ya. Ketika kita ikut Zoom semuanya, pasti ada yang tidak bisa mengikuti ya teknologi ya. Pasti kalian ada sebagian yang tidak bisa mengikuti karena apa itu tadi kendala. Kemudian ada yang bekerja. Nah, jadi nanti ini video ini Bapak mengajar ini Bapak akan sambil videokan supaya nanti yang tidak bisa mengikuti secara langsung bisa mengikutinya ya, bisa mengikutinya lagi sehingga kalian bisa jangan sampai ada lagi yang tidak ada yang mengerjakan atau tidak ada yang mengetahui tentang pembelajaran kita saat ini ya. Nah, gitu ya. Mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberi nikmat kesehatan, kelapangan waktu, ya, serta kesabaran. Kita berdoa bersama agar pandemi COVID ini bisa berakhir ya, bisa berakhir sehingga kita bisa PTM-nya secara penuh. Secara penuh di dalam arti itu adalah seperti kita zaman-zaman waktu tahun 2018-19 ya. Kita bisa bertemu, saling bercanda, misalnya saling bisa komunikasi sesama guru dan murid. Nah, gitu ya. Kita berdoalah sama-sama ya. Nah, tapi walaupun sekarang sudah ada PTM yang terbatas, nah, tapi tidak masalah itu sudah istilahnya mengobati kerinduan kalian untuk belajar. Tapi kita lebih berdoa lagi agar pandemi ini cepat berakhir, kita bertemu langsung belajar supaya kalian bisa menggapai apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai ya. Semoga kita selalu dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.